Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Kasus. Kembali lagi dengan saya dengan cerita-cerita yang menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Di cerita kedua ini kita akan bercerita tentang tragedi Biak Lepas yang terjadi di negara Rusia. Bagaimana cerita ini? Yuk kita langsung ke ceritanya. Tragedi Dyatlov Pass atau Dyatlov Pass Incident adalah tragedi kematian misterius 9 dari 10 pejalan kaki dengan menggunakan ski di pegunungan Ural Utara di Uni Soviet pada tanggal 2 Februari 1959 silam. Insiden ini sangat terkenal di dunia, apalagi untuk peneliti misteri, konspirasi, ufologis, hingga kriptologis, karena tragedi ini masih diselimuti kesimpang siuran hipotesa, dugaan dan kesimpulan dari banyak kalangan di berbagai belahan dunia. Mereka para korban yang tewas ini adalah kelompok trekking profesional dan berpengalaman, yang semuanya berasal dari Institut Politeknik Ural atau Ural Polytechnical Institute. Anggota-anggota mereka adalah Igor Dyatlov, Yuri Dorosenko, Lyudmila Dubinia, Yuri Krivonisenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Brignoles atau Kolya, Semyon Zolotaryov atau Sasa, dan Yuri Yudin. Dan yang terakhir ini, yang Yuri Yudin ini akhirnya selamat karena dia harus balik pulang karena dia sakit waktu itu. Tapi kemudian mereka ditemukan tewas pada tanggal 27 Februari 1959 di lereng Kholat Shakh atau yang lebih dikenal dengan The Dead Mountain, dengan kondisi mayat yang mengenaskan. Dan penyebab dari kematiannya pun masih misteri sampai saat ini. Dan padahal seperti dilansir di BBC News, mereka semua adalah pendaki profesional, dan kejadian seperti hipotermia dan longsor seharusnya dapat mereka antisipasi dengan baik. Catatan perjalanan mereka akhirnya dapat diketahui dari buku harian salah satu pendaki yang dapat dari salah satu tenda yang ditinggalkan, dan memungkinkan para peneliti untuk melacak rute kelompok sampai pada hari sebelum kejadian tersebut terjadi. Diketahui bahwa mereka sempat mengirim surat ke keluarganya memberitahukan kondisi terakhir di perjalanan. Karena membutuhkan waktu perjalanan yang panjang, mereka tidak mau membuat keluarganya khawatir. Pada tanggal 25 Januari, mereka tiba di kota Vizay dan mengirimkan surat terakhir ke keluarga mereka. Dan sepertinya mereka menginap semalam di Vizay sebelum meneruskan perjalanan ke pemukiman 41 atau tempat sebelum pendakian dengan menumpang truk logging. Bahkan di catatan Zinaida, salah satu korban mengatakan bahwa malam ini kita terakhir tidur nyenyak dan besok mulai tidur di tenda. Dari catatan pada buku diari korban, diketahui pada tanggal 27 Januari mereka memulai perjalanannya menuju Otorten dari Vizay. Tujuan dari ekspedisi tersebut adalah untuk mencapai Otorten, sebuah gunung yang terletak di 10 km arah utara dari lokasi kejadian tersebut. Rute ini diperkirakan sebagai kategori 3 atau kategori yang paling sulit. Jadi para pendaki-pendaki di kategori 3 pasti tahu itu adalah kategori medan-medan yang sangat susah dilalui. Pada tanggal 1 Februari, para pejalan kaki mulai bergerak melewati celah. Sepertinya mereka berencana untuk melewati celah tersebut dan berkemah pada malam berikutnya di sisi yang berlawanan. Namun karena kondisi cuaca yang memburuk, dengan terjadinya badai salju dan penurunan pandangan ke depan atau visibilitas, mereka mulai kehilangan arah dan menyimpang ke arah barat, naik ke puncak Kholat Shakh yang atau The Dead Mountain. Ketika mereka menyadari kesalahan mereka, kelompok tersebut memutuskan untuk berhenti dan mendirikan kemah di lereng gunung. Dan di lereng gunung inilah terakhir catatan itu berhenti. Kemudian pihak kampus dan keluarga melakukan pencarian setelah tidak ada kabarnya dari para pendaki itu, di mana si Dyatlov ini sudah berjanji kepada salah satu temannya yang di klub olahraga mereka akan mengirimkan kabar atau telegram lambat-lambatnya tanggal 12 Februari.
Namun, Dyatlov telah memberitahu Yudin sebelum kepergiannya dari kelompok tersebut bahwa dia memperkirakan petualangan ini akan lebih lama. Dan ketika tanggal 12 Februari berlalu dan tidak ada pesan yang diterima, belum ada reaksi yang dilakukan dengan segera. Soalnya dari awal si Dyatlov sudah bilang bahwa ini akan bahkan lebih lama. Dan kemudian sampai ditunggu tanggal 19-20 Februari, akhirnya dilakukanlah pencarian karena desakan juga dari keluarga dan kerabat para pendaki. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, kepala institut tersebut mengirim kelompok penyelamatan pertama yang terdiri dari sukarelawan siswa dan guru, kemudian tentara dan pasukan militia atau polisi sipil Soviet. Dan operasi ini juga melibatkan pesawat terbang dan helikopter, biar cakupannya lebih luas. Akhirnya pada tanggal 26 Februari, 6 hari setelah pencarian awal, para pencari menemukan tenda yang ditinggalkan dengan keadaan yang rusak parah di Kolatsyakl. Tempat perkemahan yang ditinggalkan begitu saja membingungkan tim pencarian. Salah satu siswa sukarelawan yang bernama Mikhail Sarafin menemukan tenda itu dan mengatakan tenda itu setengah dirobohkan dan diselimuti salju, kosong dan barang milik kelompok tertinggal. Dan penyidik mengatakan bahwa tenda tersebut telah dibuka dari dalam. Ada 8 atau 9 set jejak kaki yang ditinggalkan oleh orang-orang yang hanya mengenakan kaos kaki, satu sepatu, atau bahkan bertelanjang kaki. Kemudian jejak diikuti mengarah ke tepi hutan terdekat di sisi sebuah celah, berjarak 1,5 kilometer ke arah timur laut. Namun setelah 500 meter, lintasan ini ditutupi salju, atau mungkin kena longsor atau apa ya. Kemudian pada tanggal 27 Februari, mereka menemukan para korban, tapi tidak ke-9 orangnya ditemukan secara langsung. Penemuan pertama ditemukan di bawah pohon cedar yang besar. Para pencari menemukan sisa-sisa api kecil yang terlihat bersama dengan 2 mayat yang pertama, yaitu Yuri Krivonichenko atau Georgi dan Yuri Dorosenko. Mayat mereka ditemukan tanpa baju, celana, dan jaket yang lengkap, yaitu hanya menggunakan pakaian dalam mereka. Jadi mereka ditemukan dalam keadaan telanjang atau hanya memakai pakaian dalam. Selain itu, ditemukan juga cabang-cabang pada sebuah pohon di dekat mereka, setinggi 5 meter yang telah rontok. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dari mereka berusaha memanjat untuk mencari sesuatu, mungkin mencari perkemahan mereka, atau bisa juga mereka berusaha naik ke atas pohon untuk menghindari sesuatu atau seseorang, atau mungkin serangan binatang buas. Dan kemudian antara pepohonan cedar dan para tim pencari berhasil menemukan 3 mayat lagi, yaitu Igor Dyatlov yang memimpin kelompok tersebut, Zinaida, dan Rustem Slobodin. Mayat mereka tampaknya meninggal dalam pose-pose yang ingin segera kembali ke tenda. Mereka semua ditemukan terpisah pada jarak 300, 480, dan 630 meter dari pohon. Dan sejauh ini pencari sudah menemukan 5 korban dari 9 anggota hikers yang hilang. Sementara sisa anggota lainnya yang berjumlah 4 orang belum ditemukan. Dan kemudian pada tanggal 4 Mei, tim pencari akhirnya menemukan sisa dari 4 korban lainnya setelah es mencair di bawah salju sedalam 4 meter di sebuah jurang. Dan lokasinya 75 meter lebih jauh ke hutan daripada pohon cedar sebelumnya. Dan mereka yaitu Lyudmila Dubinia, Alexander Sergeyevich Kolevatov, Nikolai Brignoles, dan Semyon Zolotaryov. Dan kondisi keempatnya ini berpakaian lebih komplit daripada yang lain. Dan ada tanda-tanda mereka yang telah tewas pada pencarian pertama rupanya melepaskan pakaian mereka untuk dipakai keempat orang ini. Dan karena tubuh siswa ditemukan dengan luka yang aneh, masyarakat tidak dapat menerima bahwa mereka hanya meninggal karena hipotermia dan segera mempertanyakan apa atau siapa yang bertanggung jawab. Dan kemudian tuduhan pada awalnya diarahkan ke satu-satunya orang yang tinggal di wilayah itu, yaitu suku Mansi. Sebagai satu dari 45 masyarakat adat yang tinggal di Rusia, Mansi telah bertahan selama berabad-abad dengan berburu, memancing, dan mengembalakan rusa di sekitar lokasi tersebut. Ada kesaksian dari salah satu orang Mansi, yaitu Valery Anyamov, memberikan kesaksian bahwa ayah Valery Nikolai membantu mencari siswa yang hilang, tapi kemudian suku Mansi menjadi tersangka utama. Penyidik Soviet yakin para Mansi telah membunuh mereka, kata Valery. Banyak orang di sekitar sini ditangkap untuk diinterogasi, tapi karena tidak adanya bukti kuat, tuduhan pun dibatalkan.
Kemudian para jurnalis melaporkan dari bagian-bagian investigasi seperti ini. 6 anggota kelompok meninggal karena hipotermia dengan 3 luka fatal. Tidak ada indikasi orang lain di dekat Kholat Syahrir selain dari 9 pendaki. Tenda telah dibuka dari dalam, dan korban telah meninggal 6-8 jam setelah makan terakhir mereka. Pada kesimpulan oleh jurnalis dari penelitian tersebut, semua anggota kelompok tak meninggal karena kekuatan alam. Pemeriksaan tersebut secara resmi dihentikan oleh pemerintah pada bulan Mei 1959 sebagai akibat tidak adanya pihak yang bersalah. Dan kemudian berkas-berkas dari penyelidikan ini kemudian dikirim ke penyimpanan arsip yang rahasia, dan fotokopi dari kasus tersebut baru dirilis dan tersedia di era tahun 1990-an. Namun beberapa bagian dari hasil penelitian sudah hilang. Tapi hasil laporan tersebut tentu saja tidak dapat memuaskan publik secara luas, karena dirasa tidak masuk akal dan janggal. Karena kematian mereka disebabkan oleh alam. Soalnya kalau dilihat, bekas luka yang ditinggalkan pun dirasa cukup aneh, sehingga memunculkan beberapa teori tentang kematian para mahasiswa ini. Setidaknya ada 75 teori, tapi di sini saya hanya menunjukkan beberapa teori saja yang sedikit make sense ya, dekat dengan bagaimana mereka meninggal. Pertama, teori longsoran salju. Salah satu teori yang populer sejak awalnya adalah bahwa telah terjadi longsoran salju yang menyebabkan kematian para pendaki. Perihal terkena longsoran salju ini sebenarnya ada sejak saat itu dan sudah dipertanyakan. Namun beberapa bukti dari lapangan justru menunjukkan hal yang bertentangan dengan teori longsoran salju ini. Di lokasi kejadian tidak memiliki tanda-tanda longsor yang jelas terjadi. Longsor akan meninggalkan pola dan puing-puing tertentu yang tersebar di wilayah luas. Sedangkan di lokasi kejadian ditemukan mayat tidak ada pola atau puing-puing tertentu yang diakibatkan oleh longsor tersebut. Kemudian ada lebih dari 100 ekspedisi ke wilayah tersebut telah dilakukan sejak kejadian tersebut, dan tidak satu pun dari mereka pernah melaporkan kondisi yang mungkin membuat longsor. Kemudian ada lagi analisis kemiringan medan pada lokasi. Kemiringan di lokasi kejadian menunjukkan bahwa tak mungkin terjadi longsoran salju. Bahkan jika terjadi longsoran harus spesifik, karena lokasi akan terelakkan karena lintasan longsoran akan melewati tenda. Sedangkan pada waktu kejadian tersebut, di lokasi tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda. Kemudian Dyatlov dan Alexander Zolotarev adalah seorang pemain ski yang berpengalaman. Jadi tak satu pun dari kedua pria ini memiliki kemungkinan akan berkemah di lokasi tempat jalan longsoran salju yang potensi bisa terjadi. Kemudian teori berikutnya adalah percobaan militer, bom blockbuster, mengembangkan tekanan udara yang sangat besar di sekitarnya yang dapat merobek paru-paru dan gendang telinga manusia bahkan organ lainnya. Beberapa orang percaya tragedi itu adalah sebuah kecelakaan militer yang kemudian ditutup oleh pemerintah. Ada catatan tentang ranjau parasut atau parachute mines yang pada masa kini disebut blockbuster bomb yang sedang diuji oleh militer Rusia. Blockbuster bom meledak 1 atau 2 meter sebelum menyentuh tanah dan dapat menghasilkan kerusakan yang serupa seperti yang dialami oleh para hacker ski tersebut, yang mana dapat menghasilkan kerusakan organ internal yang berat dengan trauma eksternal yang sangat sedikit. Adapun bola bercahaya atau ball lightning yang dilaporkan oleh beberapa saksi mata terlihat di langit sekitar tempat kejadian, mungkin disebabkan oleh persenjataan semacam itu. Teori ini berspekulasi tentang senjata radiologi atau radiological weapon. Sebagian didasarkan pada temuan radioaktivitas pada beberapa pakaian dan juga tubuh yang digambarkan juga oleh keluarga, karena memiliki kulit oranye dan rambut abu-abu. Namun, penyebaran radioaktif pastinya akan mempengaruhi semua hiker pada saat itu dan juga pada peralatan, bukan hanya sebagian saja. Dan terjadinya perubahan warna kulit dan rambut dapat dijelaskan dengan proses alami mumifikasi setelah 3 bulan terpapar pada angin yang sangat dingin. Selanjutnya, penekanan awal dari pemerintah Soviet pada file-file dan berkas mengenai hilangnya kelompok oleh pihak berwenang Soviet disebut sebagai penutupan bukti. Tentu saja teori-teori tersebut masih belum bisa terbukti kebenarannya, karena masih perlu banyak bukti pendukung. Hingga pada bulan Februari 2019 kemarin, pemerintahan Rusia mengumumkan bahwa akan membuka kembali kasus ini. Tetapi pembukaan kembali kasus ini tetap memenuhi kekecewaan dari masyarakat, bahkan keluarga Dyatlov, yang sangat tidak percaya bahwa kasus ini akan dapat terkuak. Karena dari Alexander Kurinoy, sang juru bicara jaksa penuntut umum, mengatakan hanya 3 kemungkinan penyebab yang akan diselidiki, semuanya berhubungan dengan cuaca ekstrim.
Dan sampai saat ini pun belum ada pemberitahuan yang jelas dari pemerintah tentang kelanjutan kasus ini. Itulah cerita tentang Death of Us yang terjadi di tahun 1959, dan tentunya cerita yang paling besar waktu itu dan terkenal sampai saat ini karena kejadiannya belum terungkap. Dan tentang teori-teori yang saya sampaikan tadi, terserah kalian mau percaya yang mana, dan semoga semua ini dapat memberikan pelajaran bagi kita, dan khususnya para pendaki-pendaki gunung, para pecinta alam yang mungkin akan melakukan pendakian harus prepare lah, prepare peralatan, tahu kondisi cuaca pada waktu akan mendaki, sehingga kejadian-kejadian seperti ini dapat diminimalisir seminimal mungkin. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyaksikan. Subscribe channel ini bila belum, like dan share, semoga bermanfaat. Oke, see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.